Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala rahmat dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk begitu besar kasih setia-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 1 Korintus 1 ayat 18. Saya bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, ya karena seringkali kita ini ya mendengar ya bahwa salib ini adalah satu hukuman yang mengerikan. Dan orang menganggap Tuhan kok dihukum, Tuhan kok mati. Dan banyak lagi ya orang-orang mengatakan hal itu karena mereka tidak mengerti kebenaran. Berita tentang salib bagi orang yang akan binasa, ya itu dianggap satu hal yang bodoh. Masa Tuhan sebodoh itu? Masa dia nggak maha kuasa? Jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi tanpa hikmat Tuhan, kalau hanya ngerti tulisan saja, ya tanpa tuntunan dan penerangan Roh Kudus, seringkali terjadi salah mengerti dan salah paham. Padahal sesungguhnya salib ini bicara tentang pengorbanan yang luar biasa. Pernyataan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Dia ingin menyelamatkan dan menganggap manusia ini sebagai makhluk yang luar biasa, berharga dan mulia dalam pandangannya. Karena manusia diciptakan serupa, segambar dengan dirinya, atau secitra dengan Allah. Itulah kenapa manusia yang sudah berdosa sekalipun, Tuhan ingin supaya tetap bisa dipulihkan dan diselamatkan. Walaupun, ya sekali lagi, melalui pengorbanan di atas kayu salib. Ya, ketika kita menyadari hal itu, kita akan sangat bersyukur. Ya, berita salib adalah berita yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Tuhan dinyatakan. Bahkan Alkitab katakan, ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah Tuhan membuktikan kasihnya yang begitu besar kepada kita, umat manusia. Ya, itulah bagi kita. Orang yang diselamatkan, itulah kekuatan Allah. Dia bisa menghindari itu. Ya, dia bisa saja ya tidak melakukan itu. Bisa saja Yesus tidak disalib, tetapi Yesus mau menanggung semua itu. Itu bukti kasih yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Ya, tidak bersalah, dianggap bersalah, dihukum pula. Dan Yesus yang punya kekuatan, punya power, punya otoritas, punya segalanya, tetapi dia mau rendahkan diri sedemikian rupa. Itulah ya, jadi kekuatan yang luar biasa untuk bisa menahan semua itu. Untuk dia tidak membalaskan setiap
perbuatan dari orang-orang yang menyalibkannya. Inilah kekuatan yang luar biasa. Dan dari situlah kabar baik kita menyebutnya. Ya, bukan kebodohan, tapi kabar baik. Injil kan kabar baik. Kita memberitakanlah kabar baik ini kepada semua umat manusia. Memang orang-orang yang diselamatkan akan menyambutnya. Wah, puji Tuhan ya, kita mengenal kebenaran dan akhirnya orang bisa bertobat dan diselamatkan. Tetapi ada juga orang-orang yang memang tidak menerima anugerah itu. Sekali lagi ya, yang namanya keselamatan anugerah ditawarkan tapi tidak diterima. Sehingga bahkan menganggap pemberitaan tentang salib itu sebagai satu kebodohan. Bayangkan, pengorbanan Tuhan sedemikian rupa dianggap sebagai kebodohan. Itulah mereka yang akan binasa. Mereka yang tidak beroleh anugerah. Mereka yang tidak boleh kasih karunia. Sehingga sekalipun mendengar tidak mengerti. Sekalipun mendengar nggak bisa percaya juga. That's okay. Bagian kita adalah memberitakan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan berkarya atas hati seseorang. Dan Tuhan tahu ya, ada memang yang ditentukan binasa. That's okay. Bagian kita beritakan saja. Ya, jangan jemu-jemu. Ya, beritakan Injil. Baik tidak baik waktunya, beritakan, diterima. Puji Tuhan. Tidak diterima, kita tidak bersalah. Karena kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang intinya adalah yang kita beritakan, yaitu tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tentang kabar baik. Karena melalui pengorbanan Yesus, berita keselamatan, berita penebusan dosa itu terjadi. Karena itulah kabar baik kita menyebutnya. Tetapi bagi yang mau binasa atau orang yang akan binasa, yang tidak bisa percaya, menganggapnya sebagai satu kebodohan. That's okay. Jangan fokus di situ. Fokus kita, ayo beritakan kabar baik, keselamatan di dalam Yesus Kristus sudah dinyatakan. Karena itu mari jemaat dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, beritakan kabar baik itu. Beritakan kepada semua orang. Bahkan firman Tuhan katakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya, jadi bagian kita itu, mari saya mengajak kita semua, beritakan kabar baik. Lebih daripada itu, hidup kita pun harus jadi kabar baik bagi mereka. Biarlah dunia juga melihat bagaimana kita hidup dipulihkan, hidup sebagai orang percaya, menjadi kesaksian bagi dunia. Ya, kalau kita hanya ngomong saja, tetapi hidup kita nggak berubah, kita masih dalam hidup lama, masih berdosa, ya bagaimana dunia mau percaya? Ya, hidup kita menjadi kesaksian, perkataan kesaksian kita meneguhkan juga, sehingga akhirnya kabar baik boleh sampai kepada mereka yang diselamatkan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan pagi ini. Berita tentang salib dianggap sebagai kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kami, bagi umat yang beroleh anugerah keselamatan, itu kabar yang luar biasa. Itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia, yang membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, hidup kami jadi kesaksian, dan kami pun bersaksi tentang itu semua. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.